Alladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Orang tua kita, Ayahanda Haji Tariq Abudan yang kita hormati, dan seluruh jajaran Masjid Al-Amanah yang berkah melimpah, semoga memberikan rahmat keberkahan pula kepada kita semua jamaah dan masyarakatnya. Bapak Ibu sekalian, berapa hari lah kita sudah puasa ini? 16. Sudah 16 apa baru 16? Kalau sudah 16 tinggal 14. Kalau baru 16 masih 16. 14. Nah, lamaan mana itu? Baru apa sudah gitu ya? Kalau sudah tinggal dikit. Kalau baru masih lama. Nah, mudah-mudahan Allah terimalah ibadah siyam kita di siang hari, qiyam kita di malam hari. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini malam 17 nuzulul Quran kita peringati. Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang pertama itu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana malam ya'lam. Yang sudah umroh, sudah haji, sudah naiklah ke Jabal Nur, sudah masuk ke Gua Hiro. Kalau belum masuk, ulangi lagi ke sana ya Pak Ji ya, karena itu peninggalan sejarah. Inti dari 5 ayat ini itu adalah belajar. Apa Pak? Belajar. Belajar itu membaca, menulis dan mengajar. Kalau kita tidak lakukan ini, berarti surah pertama atau ayat pertama yang Allah turunkan tidak kita amalkan. Kalau turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu sekaligus sudah. Dari Baitul Izzah turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 23, dibulatkan 23 tahun. Sudah selesai. Yang belum selesai itu adalah turunnya ke kita. Turun ke hati, turun ke pikiran, turun ke ucapan, turun ke perbuatan. Itunya yang belum selesai. Dan tak akan pernah selesai sampai kita mati. Jangan ada yang mengaku gitu aja, saya mau kalau Quran udah di hati. Quran sudah di pikiran, Quran sudah di lisan, Quran sudah di tindakan. Jangan. Itu namanya sombong. Nah, perintahnya adalah belajar. Kalau kita tidak belajar, dampaknya luar biasa Pak. Saya mau cerita dulu nih Pak Haji Tariq. Waktu saya kan cuma 10 menit. Nah, udah 5 menit, tinggal 5 menit. Suatu ketika di sebuah negeri adalah seorang hakim yang baru diangkat Pak. Sebenarnya dia bukan ahli hukum, tapi karena dia punya keluarga para petinggi kerajaan, diangkatlah dia jadi hakim. Biasalah di negeri KKN itu kan Pak, bisalah dia jadi hakim, dan dia bangga sekali, hakim aku sekarang. Rupanya pada malam pertama setelah dia diangkat jadi hakim adalah seorang maling. Maling ini memanjat, dia mau mencuri rumah seorang kaya yang bakhil. Dipanjatnya, diambilnya tangga, naik dia perlahan ke atas, begitu sampai ke lantai 2 dipegang kusennya Pak, buat masuk ke jendela. Begitu dipegang, rupanya jendelanya sudah lapuk. Jatuh dia, pak, ketahuan sama yang punya rumah. Maling, maling, maling. Berkumpul orang, tangkap. Besok pagi dibawalah dia itu ke pengadilan. Dan inilah kasus pertama yang dihadapi oleh hakim itu. Dalam referensi ini sudah saya tulis ceritanya ini di Hikmah Republika. Judulnya Harga Sebuah Kebodohan. Tengoklah Pak di Google tuh, tulis Harga Sebuah Kebodohan Hasan Basri Tanjung. Kalau nggak mau cari, beli buku saya, ada di mobil. Urusan belakang nanti Pak Haji Tariq tuh sama Pak Haji Pires tuh urusannya gitu ya, semua ada. Nah, ini sekalian promosi kita. Harga Sebuah Kebodohan. Mahal kali lah harga kebodohan itu, ilmu itu. Lalu dibawa ke pengadilan, inilah kasus pertama yang dihadapi oleh hakim ini. Kalau disebutkan hakim pandir, kalau Rocky Gerung menyebutnya hakim bungu. Tak enak dengarnya kan?
Hakim Dungu, Hakim Pandir. Begitu di persidangan datang tuan hakim. Pencuri, kau tahu kenapa kau dibawa ke pengadilan ini? Tahu tuan hakim. Ada apa? Aku mau menuntut keadilan. Nah, ini Pak, ini maling nih Pak yang menuntut pengadilan ini. Wah, kenapa rupanya? Aku mau menuntut orang kaya ini. Gara-gara orang kaya inilah aku jatuh dan kakiku patah. Aku tidak terima. Wah, kaget juga sih orang kaya ini. Aku yang jadi korban, kenapa aku jadi tersangka katanya kan? Terus gara-gara dia punya rumah jendelanya itu lapuk dan dia tidak urus dengan bagus, aku jatuh. Sebagai maling dan pencuri dan penipu ini aku tidak terima. Aku tuntut ke pengadilan ini. Aku tuntut keadilan tuan hakim. Wah, kata si Hakim Pandiri, betul juga kau. Ya kan, gara-gara si orang kaya ini pula jendelanya tak bagus kau jatuh. Kasihan kali kau katanya kan. Kata si hakim, kau dengar orang kaya, kalau begitu kau yang salah. Gara-gara kau tidak teliti bikin jendela, akhirnya si maling ini jatuh dan kakinya patah. Kalau dia ini mati, kau dihukum gantung. Kalau dia tak mati, kau di penjara. Bengong juga si orang kaya ini kan. Ini enggak cocok kali lah hakim kita ini katanya kan. Ternyata orang kaya ini punya akal, dia punya otak. Kalau begitu tuan hakim, bukan aku yang salah. Jadi siapa yang salah? Yang salah itu tukang kayu. Dialah yang bikin jendela saya itu. Kan bukan aku yang bikin. Aku sudah bayar itu tukang kayu dan dia yang memilih kayunya, spesifikasinya sudah jelas. Berarti dia korupsi bikin jendelaku itu. Akibatnya rusak jendela sebelum waktunya. Dan yang salah adalah tukang kayu. Kata si Hakim Pandir, betul juga kau kalau begitu. Cari itu, kalau gitu cari si tukang kayu. Dicarilah tukang kayu, panggil. Tukang kayu, kau tahu kenapa kau berada di pengadilan ini? Tidak tahu tuan. Gara-gara kau bekerja tidak profesional. Itu jendela cepat lapuk. Dan gara-gara lapuk, itu maling naik dipegangnya jatuh dan dia kakinya patah. Dan kalau dia mati, kau akan dihukum gantung. Bengong juga si tukang kayu ini kan. Kenapa pula? Kata dia, Tuan Hakim, aku sudah bekerja sesuai dengan permintaan dan tidak ada yang kau kurang-kurangi. Tidak korupsi aku. Udah betul ini. Nggak bisa, tapi buktinya sudah lapuk. Dan kau akan dihukum gantung kalau sampai si maling ini mati. Kata si tukang kayu, Tuan Hakim, kalau begitu bukan aku yang salah. Punya otak juga dia Pak. Punya otak dia, bisa berargumen, bisa membela diri dia karena dia yakin dia tak salah. Kalau begitu Tuan Hakim, bukan aku yang salah. Siapa yang salah? Waktu aku bikin jendela itu Tuan, itu ada seorang gadis yang cantik pakai selendang putih, selendang merah. Gara-gara dia pakai selendang merah itulah terpesona dan buyar konsentrasiku waktu bikin jendela itu. Mungkin gara-gara itu tuh jendelanya tak berkualitas. Kata Tuan Hakim, betul juga kau kalau begitu. Kalau begitu yang salah adalah si gadis itu. Kalau gitu cari si gadis itu. Ini panjang ceritanya Pak, sampai subuh ini. Akhirnya dipanggillah si gadis itu, dibawa ke pengadilan, ditanya balik, gadis, kau memang cantik, apalagi kalau kau pakai selendang merah, cantiklah kau. Tapi gara-gara kau, ini si maling jatuh. Jatuh dia kenapa? Manjat dia ke jendela itu, lapuk. Nah, kenapa? Karena si tukang kayu tidak konsentrasi, terpesona dia melihat kecantikanmu. Dan dia akibatnya kerjanya tidak bagus. Kalau sampai si maling ini mati, kau dihukum gantung. Kata si gadis cantik ini, Tuan Hakim, apalah salahku kalau aku cantik? Dan kalau aku pakai selendang merah ini tambah cantik aku memang. Tapi aku kan tak berniat untuk menggoda si tukang kayu, salah dia sendiri. Kenapa dia tengok-tengok ke saya waktu saya lewat? Nggak bisa, karena kau cantik pasti dia terpesona melihat kau. Pokoknya kau salah, dihukum penjara kau. Rupanya si gadis cantik ini pun bukan hanya rupanya yang cantik Pak, tapi otaknya juga jalan. Dia bilang apa? Tuan Hakim, kalau begitu bukan aku yang salah. Masa karena aku cantik aku salah? Yang salah itu tukang celup di pasar yang mencelup selendang merah ini. Karena kualitas pekerjaannya bagus, selendangnya jadi bagus. Kalau ku pakai tambah cantik aku. Kata si Hakim Pandir apa? Betul juga kau kalau begitu. Berarti yang salah tukang tukang celup. Cari tukang celup ke pasar, bawa ke pengadilan.
dicarilah sama Algojo ini tukang celup ke pasar. Ketemu tukang celupnya, dibawa ke pengadilan. Tukang celup, kau tahu kenapa kau dibawa ke pengadilan ini? Tidak tahu saya tuan. Diurailah sama dia panjang. Apa? Gara-gara kau mencelup selendang merah, dipakai sama gadis yang cantik ini, dia tambah cantik dan membuat si tukang kayu terpesona. Karena dia terpesona, kualitas pekerjaannya jadi kurang bagus, jendelanya cepat lapuk, dan akibatnya si maling ini jatuh dia dan kakinya patah, dan kau bersalah atas dia jatuhnya itu. Dan kalau dia mati, kau dihukum gantung. Nasib malang memang si tukang celup, dia tak mampu membela diri. Dia bilang apa? Kalau memang Tuan Hakim sudah memutuskan aku salah, ya salah aku. Kalau gitu kau dihukum gantung, ya dihukum gantung lah Tuan. Kan Tuan Hakim yang jadi hakimnya, aku terima aja lah. Kalau gitu Algojo bawa ke tiang gantungan. Dibawalah si tukang celup ini ke tiang gantungan. Dan dia tidak ngomong apa-apa. Begitu sampai ke tiang gantungan, kata Algojo, tukang celup ada pesan? Tidak ada. Ada amanah atau kepada istri ini anak? Tak ada. Tak punya istri, tak punya anak aku. Jadi kita gantunglah kau. Ya gantunglah. Naiklah ke bangku, diikatlah ke lehernya begini. Udah siap? Baca talqin. Kalimat ini baca doa. Baca. Siap. Ditendangkanlah bangku itu kan Pak Haji. Udah diam, ditungguin sama Algojo, ditungguin matinya itu diperjelas. Udah setengah jam ditengok-tengok, jempolnya masih gerak-gerak begini. Kok lama kali lah dia matinya ini katanya kan. Tunggu setengah jam lagi, masih gerak-gerak jempolnya. Begitu ditengok ke atas, ternyata si tukang celupnya lebih tinggi dari tiang gantungannya. Ya tak jadi mati lah dia kan. Kata si Algojonya, udah kau lebih tinggi dari tiang gantungan, kenapa kau nggak ngomong? Kata dia, aku mana tahu lagi mau ngomong, kukira aku pun sudah matinya katanya kan. Akhirnya pulanglah si Algojo ini menemui Tuan Hakim. Gimana, udah mati? Udah digantung? Itulah persoalannya Tuan Hakim, makanya kami kembali ke sini. Kenapa rupanya? Setelah kami gantung, kami tendang bangkunya, ternyata dia lebih tinggi dari tiang gantungan kita. Jadi tak mati-mati dia. Bodoh kali kalian. Itu aja masalah tak kalian bisa urus. Macam mana kalian? Carilah tukang celup yang pendek, yang kecil. Pokoknya harus ada yang mati. Iya pula. Akhirnya dicarilah ke pasar tukang celup yang kecil dan pendek. Begitu ketemu, tukang celup kau. Iya sini. Kau gantikan tukang celup teman kau yang tinggi gede itu. Karena tiang gantungan kami terlalu rendah untuk dia. Kau yang mati. Akhirnya digantung peletak dan matilah tukang celup yang kecil dan pendek tanpa dia tahu kesalahannya apa. Bapak sekalian, saya ingin memberikan hikmah di sini. Insight-nya apa sebenarnya? Yang pertama, betapa berbahayanya kalau seorang penegak hukum seperti hakim itu pandir bodoh. Bodoh itu berbeda dengan tidak tahu. Kita semuanya lahir tidak tahu apa-apa. La ya'lamuna syai'a. Tidak tahu apa-apa. Tapi kalau bodoh itu Pak, jahil itu artinya apa? Tak mau tahu. Ada 3 tandanya Pak. Tak mau tahu, tak mau diberitahu, dan sok tahu. Jelas itu Pak. Dan itu udah nggak ada lagi di atasnya itu kan? Coba, sudah tak mau tahu berarti kan tak mau bertanya. Dan itu kalau dikasih tahu tak mau. Dan sok tahu. Maka itulah yang disebut dengan kebodohan, kejahilan itu. Makanya itulah zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah itu bukan orang tak tahu, kebodohan. Sudah dikasih tahu jangan menyembah patung, kupingnya dibikin sendiri, lapar dimakan, ntar besok bikin lagi. Kan bodoh namanya itu Pak. Dan itulah yang disebut kebodohan. Pertama, makanya kita siapkan anak-anak kita menjadi hakim, menjadi penegak hukum yang memang menguasai persoalan-persoalan, supaya Pak jangan jadi orang kecil jadi korbannya Pak. Masih ingat Bapak peristiwa kemarin di Jawa Tengah apa di Jogja itu, yang seorang suami membela istrinya karena dibegal, dan setelah itu yang begalnya itu mati 2 orang, dan akhirnya dia jadi tersangka kan Pak. Wah ngeri kali kita jadi korban jadi tersangka itu kan. Nah itu salah satunya. Yang kedua apa pelajarannya? Orang kaya yang bakhil ini, kalau orang kaya bakhil, pelit, kikir, diincar sama maling. Makanya yang kaya yang ini berzakatlah, bersedekahlah,
Dan inilah amalan dari nuzul Quran itu, Pak. Apa? Kita amalkan. Kalau orang itu kaya dan dia bakhil, dia akan diincar sama maling. Dan Allah punya cara mengambil harta kekayaannya. Tapi kalau dia dermawan, Allah jaga kekayaannya. Dan yang ketiga, apa pesannya, Pak? Kalau sampai orang-orang pintar itu adalah orang yang jahat seperti maling, penipu, itu kan pintar, Pak. Dibolak-baliknya pasal demi pasal sehingga tak jelas mana yang benar, mana yang salah. Bingung kita. Kenapa? Pandai dia bersilat lidah. Dan orang-orang ini adalah orang yang tak beradab. Masanya disebutkan dan biadab, gitu kan, Pak? Dan bayangkan kalau orang berilmu dan dia tak beradab, hancur sistem dibuatnya. Dan orang menjadi korban, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar karena tidak beradab. Dan yang keempat, yang terakhir, jangan kita jadikan, jangan sampailah anak-anak kita, Pak, seperti tukang celup itu. Dia tak bisa membela diri karena dia tidak berilmu. Dia menjadi orang yang lemah. Dia tak salah tapi tak berani dan tak sanggup dia mengatakan kalau dia benar atau dia tidak salah. Kenapa? Tidak punya ilmu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Jangan sampai kalian tinggalkan generasi yang lemah. Karena orang lemah pasti dianiaya, pasti diinjak-injak, dan kita tidak mau anak kita harus menjadi orang-orang yang kuat setelah kita dan mereka yang akan membangun peradaban umat manusia. Hadanallahu yakum ajmain wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.